Perkenalkan, nama saya Margono Basri dari kelas 11 IPS 1. Saya akan membuat tugas video geografi. Tugas pertama adalah pertama, carilah bentuk kebudayaan tradisional Indonesia. Jawabannya adalah A. Rumah adat seperti rumah Bolon dari Sumatera Utara, rumah Gadang dari Provinsi Sumatera Barat, rumah Krong Bade dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, rumah Rakit Limas dari Provinsi Bangka Belitung, rumah Panggung Kajang Leko dari Provinsi Jambi. B. Tari tradisional seperti tari Seudati dari Aceh Darussalam, tari Legong dari Bali, tari Topeng dari Jakarta, tari Ranggut dari Jambi, tari Merak dari Jawa Barat. C. Bahasa daerah seperti bahasa Abai dari Papua, bahasa Adang dari Nusa Tenggara Timur, bahasa Badut dari Jawa. D. Senjata tradisional seperti golot dari DKI Jakarta, badik dari Sulawesi, dohong dari Kalimantan Barat. Yang E. Pakaian adat seperti ulos dari Sumatera Utara, kebaya dari Jawa Barat, baju pangsi dari Banten. Yang F. Lagu tradisional seperti ampar-ampar pisang berasal dari Kalimantan Selatan, anak kambing saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, ayam den lapeh berasal dari Sumatera Barat. Yang soal kedua, sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi kreatif. Wisata ekonomi kreatif dengan menampilkan budaya tradisional dapat menambah perekonomian masyarakat di samping menjaga kelestariannya. Berikut beberapa daerah wisata budaya dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, Kampung Laweyan di Solo, Jawa Tengah. Sejak abad ke-14, daerah Laweyan di Solo sudah dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan pakaian. Industri batik di Laweyan konon mulai berkembang pada masa kerajaan Islam Pajang, sekitar tahun 1568 sampai 1586. Hingga saat ini, Laweyan juga masih terkenal sebagai kampung batik. Terdapat banyak pengrajin batik berskala kecil sampai menengah yang memproduksi beraneka macam kerajinan batik seperti kemeja, selendang, dan sarung. Yang kedua adalah kebudayaan Batak di Tapanuli. Masyarakat etnis Batak di Tapanuli, Sumatera Utara, telah berhasil mengembangkan potensi budaya tradisional mereka menjadi ekonomi kreatif lewat kesenian tari tortor, rumah adat Bolon, dan kerajinan kain ulos. Usaha kerajinan kain tenun ulos terbukti dapat meningkatkan pendapatan warga serta memperbaiki tingkat ekonomi penduduk khususnya masyarakat Tapanuli. Yang ketiga, kerajinan suku Dayak di Kalimantan. Suku Dayak di Kalimantan memiliki hasil kerajinan tangan yang unik serta corak yang khas. Kerajinan tangan suku Dayak antara lain berupa tas dari anyaman rotan, kain tenun dari serat daun doyo, serta kerajinan manik-manik. Aneka kerajinan dari hasil budaya ini dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi kreatif sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat suku Dayak. Yang ketiga adalah apakah ada efek positif atau negatif virus COVID-19 terhadap potensi budaya. Dampak positifnya adalah dikarenakan pandemi ini, banyak wisatawan dari luar negeri maupun dalam negeri tidak bisa seleluasa dulu dalam berpergian, sehingga menyebabkan banyaknya waktu luang yang dapat digunakan untuk melakukan research tentang wisata Indonesia dan membuat wisata Indonesia atau kebudayaan Indonesia semakin dikenal walaupun hanya dari internet. Dampak negatifnya adalah virus corona menyebabkan seluruh manusia harus beraktivitas di dalam rumah, sehingga para wisatawan dari dalam negeri maupun dari luar negeri tidak dapat menikmati potensi budaya secara langsung. Oleh karena itu, menyebabkan kurangnya pemasukan dari bidang pariwisata atau kebudayaan, dan hal ini juga menyebabkan kurangnya dana dalam perawatan benda-benda
kebudayaan atau potensi budaya. Indonesia adalah negara yang rawan terjadi gempa bumi karena terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik besar. Oleh karena itu, sebaiknya kita meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara mempersiapkan diri sebelum gempa, saat gempa, dan sesudah gempa. Sebelum terjadi gempa, ada banyak hal yang dapat kita lakukan, yaitu: pertama, kenali situasi sekolah, rumah, gedung atau kantor. Apakah berada di dekat pesisir pantai? Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Atau apakah berada dekat dengan bukit? Kedua, bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada aturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas atau di bawah tebing, atau di atas tanah timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah terhadap bangunan di atasnya. Ketiga, periksa stabilitas perlengkapan gantung. Keempat, tempatkan benda besar atau berat di rak bawah atau lantai. Kelima, atur perabotan seperti kabinet cermin dan lain-lain untuk menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Yang keenam, pastikan gas dan instalasi listrik aman. Ketujuh, catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon keadaan darurat seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Kedelapan, ketahui teknik dasar pertolongan pertama. Kesembilan, ketahui cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Dan yang terakhir adalah siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang mudah dijangkau. Selanjutnya, saat terjadi gempa, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu: yang pertama, jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan untuk tidak panik. Kedua, menjauhlah dari kaca furnitur besar dan objek berbahaya lainnya. Dalam beberapa detik pertama setelah guncangan terjadi, cobalah menjauh secepat mungkin dari barang-barang yang dapat terjatuh atau melukai Anda. Menunduk dan berjalan atau merangkaklah menjauhi objek berbahaya tersebut. Ketiga, menunduk atau tiarap dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Carilah furnitur yang kokoh seperti meja yang dapat melindungi Anda dari benda yang jatuh. Berlututlah ada meringkuk di bawah meja hingga guncangan berhenti. Keempat, berhentilah di tempat yang kosong dan jauh dari pepohonan, bangunan, dan struktur lainnya. Carilah area terbuka dan hentikan kendaraan Anda di bahu atau di pinggir jalan. Menjauh sebisa mungkin dari tiang listrik, struktur bangunan besar, dan objek lain yang berpotensi berbahaya. Kelima, saat di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, lampu jalanan, tiang listrik, dan jembatan lokasi yang paling berbahaya saat gempa terjadi. Selanjutnya, ketika gempa sudah mereda, ada beberapa hal yang sebaiknya kita lakukan, yaitu: pertama, ketika berada di dalam bangunan, usahakan tetap tenang dan selalu waspada. Kedua, keluarlah dengan mengikuti jalur evakuasi dan menuju ke titik kumpul. Ketiga, jika ada yang mengalami luka ringan, lakukanlah pertolongan pertama. Keempat, saat keluar dari bangunan, usahakan jauhkan diri dari bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu dapat runtuh akibat gempa susulan. Kelima, selalu simak informasi mengenai gempa bumi susulan dari BMKG melalui radio, TV, ataupun pengumuman di lingkungan sekitar. Demikianlah hal yang dapat dilakukan sebelum gempa, saat gempa,
dan sesudah gempa. Sekian dan terima kasih.